Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, hari ini adalah pertemuan di mana Meriza untuk bisa mempresentasikan tugasnya, di mana hari ini bisa kolaborasi dengan saya. Artinya presentasi ini yang harus dilakukan di awalnya udah saya kasih pengarahan gimana untuk bisa menyesuaikan step penyusunan makalah ini hingga selesai. Dan saya sudah ajarin, dan hari ini Marisa sudah akan siap mempresentasikan dari hasil makalahnya, dan presentasikan sebaik mungkin. Nanti basicnya adalah gimana kita akan memecahkan suatu masalah, apa sih yang jadi update-nya sekarang, sehingga Meriza bisa menguasai apa yang Meriza bikin, sehingga bisa kita transformasikan ke teman kita, artinya teman-teman Meriza yang lain, sehingga punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan bagaimana Meriza walaupun kondisi pandemik sekarang, Meriza bisa mengikuti kuliah dengan baik. Jadi tidak henti-hentinya juga kita merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk sekarang. Artinya banyak banget nikmat yang masih kita bisa miliki. Ya, Meriza, siap kan? Halo? Halo, Meriza? Halo? Terdengar suaranya di sana? Ya, Halo? Pak, Bapak. Oh iya. Terdengar kan suaranya di sana? Halo. Ya, suaranya terdengar kan di Ya, sana? Pak. Ya, jadi saya kasih nanti kalau ketika PowerPoint saya munculkan di bagian ini, Malaysia untuk bisa presentasikan dengan baik. Oke, boleh dibuka nanti sebelumnya sambil Malaysia memaparkan. Bapak. Ya, boleh, silahkan. Terlihat ya? Materinya terlihat ya? Ya, Pak. Ya. Silahkan. Ya, silahkan Meriza untuk mempresentasikan. Dari awal dulu, Pak. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mariza Yunazera, NIM 217010003, kelas 7A5 Manajemen Siang. Mata kuliah Inovasi Pemasaran dan Kreativitas untuk dosen pengampu yaitu Bapak Suyadi SEMM. Ya, Pak, lanjut, Pak. Ya, silakan. Silakan. Judulnya dulu dijelaskan dulu. Judulnya tadi apa? Judulnya dijelaskan dulu. Ya. Untuk makalah, tugas makalah yang Bapak berikan kepada saya, judulnya yaitu kendala dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi. Masih oke. Selanjutnya. Sebelum saya menjelaskan apa saja kendala dalam kreativitas dan inovasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kreativitas dan kreatif dan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan atau menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru, baik berupa gagasan, karya nyata dalam bentuk kombinasi dari hal yang telah ada atau relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Lanjut yaitu ciri-ciri dan bentuk kreativitas. A. Ciri-ciri kreativitas. Terdapat beberapa ciri-ciri kreativitas antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Yang ketiga, selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu masalah. Yang keempat, melihat suatu masalah dalam berbagai sudut pandang. Kelima, orisinil atau original dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah. B. Bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama itu ada ide.
Ide merupakan pemikiran kreatif yang dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Nah, ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas juga. Nah, hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif, sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen produk. Di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga itu gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan ini dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah yang ada pada proses kreatif ini. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan, seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Oke, ada 2 slide yang udah disampaikan oleh Meriza. Jadi saya pengen garis bawain dulu di mana dari kreativitas yang sudah dijelaskan oleh Meriza tadi akan ditindaklanjutin. Sekarang saya mau tanya ke Meriza. Jadi kreativitas itu pada intinya apa sih untuk bagi Meriza sendiri ya itu loh? Harus dilakukan Kalau dengan cara menurut apa? saya, kalau kreatif itu menurut saya Pak, kemampuan atau ide kita untuk menghasilkan ide-ide baru yang sudah ada menjadi ide baru yang berbeda. Nah, di sini berpikir tentang ide-ide yang bagus atau cemerlang tentang suatu produk yang memiliki manfaat, memiliki nilai jual dan bisa diminati oleh banyak orang. Oke, jadi kreativitas itu harus punya ide baru yang harus dilakukan untuk dalam tindak lanjut ke depannya. Jadi contohnya, sebelumnya saya sudah pernah tugas ke Meriza. Meriza pernah bikin suatu karya yang mana itu adalah digunakan dengan bahan daur ulang koran ya, benar atau tidak? Iya, Benar. iya Pak, betul. Jadi saya melihat Meriza Ya. menuangkan ide dari kreativitasnya adalah bagaimana mendaur dari kreativitas tadi, di mana bahan bekas, artinya dari koran yang sudah tidak terpakai, digunakan untuk menjadi suatu kreativitas, baik itu hiasan atau lain sebagainya. Nah, saya pengen, adakah ide yang terbaru dari koran tadi selain digunakan untuk yang pernah Meriza berikan untuk dituangkan dalam kegiatan ide yang lebih baru lagi di pasca sekarang kayak gitu loh. Ada apa enggak? Coba Meriza bisa luangkan ide apa sih dari koran tadi kalau selain yang pernah Meriza jelaskan untuk bisa diupdate untuk sekarang tuh bisa digunakan buat apa coba? Kalau selain untuk alas gelas, apa namanya bisa diinovasikan lagi menjadi kotak tisu. Ini yang baru Mariza tahu sih bisa dijadiin tas Pak, malah. Bisa jadi tas ya. Jadi Ya, ya. Terus bisa jadi dijadikan tas. hiasan dinding juga bisa. Oh. Hiasan dinding. Hiasan dinding ya. Jadi bukan hal baru banget sih sebenarnya apa yang Meriza lakukan ketika Meriza adalah mengekspor dari barang bekas atau yaitu koran. Nah, Darni berarti memang harus punya ide-ide yang benar-benar cemerlang. Artinya kegunaan buat apa? Bukan hanya ide dan apa ekspektasi dari kegiatan itu, tapi adalah bagaimana memasarkan produknya. Kira-kira siapa sih peminatnya untuk produk-produk dari barang tersebut? Kira-kira untuk pangsa di Linggau ada apa enggak yang udah kalau sepengamatan Meriza ada yang menyukai atau enggak dari kreativitas dari jenis barang bekas koran tadi? Coba. Ada apa enggak? Kalau ya salah satu contohnya itu jadi apa kayak keranjang gitu loh Pak untuk naruh buku gitu. Oh, Tahu naruh kan buku keranjang untuk yang keranjang buku. itu Marisa pernah lihat di ini di apa dekat rumah. Jadi dia tuh buat kotak itu dari koran. Jadi dilapisi koran dulu, terus koran tadi tuh digulung-gulung kayak Mariza buat kemarin, terus ditempelin gitu. Dan itu bisa dijual. Oh, dijual. Tapi ada peminatnya kan? Ada. Oke, Bu Yongki, Ya, aku ada. pikir di kreativitas Meriza udah cukup memahami. Kita lanjut ke inovasinya, coba.
Di inovasinya boleh Mereza sampaikan apa sih ya yang terkait dari inovasi sendiri yaitu. Jadi nggak perlu ya Mereza itu, tapi yang Mereza setelah pelajari inovasi itu apa gitu loh. Bisa jelaskan. Ya, baca di sini, Pak. Baca Boleh. yang Apa Marisa buat boleh tadi. boleh. Boleh. Inovasi atau bahasa Inggrisnya innovation, yaitu suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Dalam arti di sini adalah masyarakat. Jadi Akan suatu masalah tertentu. Inovasi sebagai alat hal atau gagasan yang baru di mana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya. Nah, di mana dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Oke. Ya, Pak. Lanjut, ciri-ciri dan bentuk inovasi. Ciri-ciri inovasi, terdapat 4 ciri inovasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki ciri khusus, yang kedua memiliki unsur pembaharuan, ketiga program inovasi melalui program yang terencana, keempat memiliki tujuan. Bentuk-bentuk inovasi, yang pertama itu ada inovasi produk. Produk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Bentuk inovasi produk contohnya adalah pemanfaatan air sebagai pengganti bensin. Yang kedua, inovasi pendidikan. Inovasi juga dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Contohnya yaitu di bidang ini adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sering perkembangan zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Lanjut yang ketiga yaitu inovasi pelayanan publik. Dulu, pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka di dunia nyata. Kini seiring perkembangannya zaman, publik dapat dilakukan secara daring atau online. Keempat, inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram yang dapat menjangkau pengguna di seluruh dunia. Yang kelima yaitu inovasi kebudayaan. Budaya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Inovasi dalam budaya dapat berupa festival kebudayaan atau festival lainnya seperti contohnya itu batik. Oke, ini udah Merisa jelaskan tadi beberapa. Dalam posisi pandemik sekarang, Merisa pernah ngalamin nggak dari suatu inovasi yang tadinya berubah dari tatap muka menjadi tidak tatap muka, artinya kayak gitu. Pernah melakukan kegiatan apa aja coba dari sebuah inovasi yang berubah dari kultur yang biasanya ketemu langsung, terus harus berubah dengan kultur yang tidak biasa. Pernah nggak, Merisa, apa aja yang pernah Merisa lakukan selama pasca pandemik sekarang? Apa aja yang pernah Merisa ikutin dalam perubahan dari inovasi sendiri tadi? Boleh jelaskan atau boleh sebutkan pernah kemana aja, pernah ngapain aja dari suatu perubahan dari inovasi yang terjadi sekarang? Untuk di masa pandemi lebih banyak di rumah sih, Pak. Belum berani keluar-keluar gitu kan karena resikonya juga besar. Mulai dari takut ketemu orang, mulai dari kalau ketemu kan harus jaga jarak gitu. Kalau mau ketemu temen juga kayak mikir-mikir ketemu nggak. Padahal sebenarnya kan kalau lagi pandemi kan bosen gitu Pak ya di rumah, pengen jalan-jalan, tapi balik lagi kayaknya corona masih gitu. Jadi mending di rumah lah. Oke. Belum keluar kemana-mana kayak itu. Tapi semua kegiatan aktivitas yang Mereza lakukan bisa terlaksana kan, walaupun di rumah aja. Contoh mau Banyak yang makanan berubah sih, atau Pak. kuliah dan sebagainya, semua berjalan dengan baik kan? Iya.
Tapi maksudnya kalau inovasi dari kuliah tanpa tatap muka ini lebih banyak apa ya, di rumah tuh berusaha mengembangkan diri gitu loh Pak. Kalau biasanya kan kalau kita kuliah offline, datang, belajar, palingan kalau langsung kasih tugas, nulis. Kalau sekarang kan biasanya tugasnya kan bervariasi gitu. Misalnya kayak Bapak pernah suruh buat video, yang tadinya tuh nggak peduli gitu, nggak tahu gimana cara ngomong di depan layar, terus pas sudah buat video gimana cara ngeditnya, sekarang tuh belajar, bener-bener belajar dari awal gitu. banyak banyak hal-hal yang belum Mariza lakuin selama kuliah offline. Nah, pas di kuliah online ini, wah banyak sekali Pak. Mulai dari ya itu sih, tugas-tugasnya dari buat video itu, belajar lah gimana caranya ngedit, gimana caranya apa ya, misalnya kayak cari aplikasi yang bagus lah biar hasilnya itu kelihatan bagus videonya gitu. Oke. Lebih aktif kalau di rumah. Ya, jadi lebih aktif ya. Jadi bukan jadi kendala meskipun pandemik yang ada. Jadi dapat ilmu baru, terus dapat kegiatan Keahlian baru. baru. Jadi akan mengembangkan diri dari rumah, bukan jadi problem, tapi menjadi objek yang menjadi pengetahuan baru kan buat Mariza sendiri. Jadi bukan penghalang kan? Betul. Ya kan? Enggak. Oke, jadi terima kasih walaupun itu jadikan meskipun semuanya update-nya adalah kita udah coba beberapa, ada yang harus presentasikan sendiri, harus kamu ketemu saya langsung, bisa ngomong dan sebagainya. Artinya itu adalah Dan gimana itu sulit, Pak. kamu bisa tampil sendiri ya itu loh. Nanti kalau kamu hadapin publik, kamu akan lebih banyak lagi orang yang dihadapin. Bukan berdua atau bertiga dan sebagainya, tapi banyak orang nanti. Gimana untuk bisa tampil percaya diri, itu akan jadi momen yang harus kalian bisa kuasai itu. Ya, oke. Balik lagi ke sini. Tadi kan adalah bagaimana kendala dalam mewujudkan kreativitas dan inovasi. Nah, aku pengen Melisa jelasin dari beberapa itu, ada nggak kendalanya yang dalam mewujudkan dari kreativitasnya? Coba bisa di beberapa ini udah kamu jelasin. Tapi yang pernah nyata aja yang kamu lakuin dari beberapa ini, apa deh yang bisa kamu kendalikan dari kreativitas itu sendiri? Nah, ini ada kamu sebutkan dalam beberapa pengembangan kreativitas kendalanya ABC. Apa yang pernah kamu lakukan dari kendala itu sendiri? Coba. Kendala, entar Pak ya. Di layar aja, di layar depan. Kendala. Lumayan sih Pak. Nah, hujan Pak. Bisa kedengeran Pak? Oh iya, kedengaran. Nggak apa-apa. Kedengaran nggak? Pas kedengaran. Oke. Lebih ke ini sih, kendala emosional. Kenapa? Kreativitas itu apa berpengaruh dengan emosional sih sehingga kamu harus meluangkannya itu? Kan gini apa, di rumah kan udah sumpek gitu Pak, kuliah enggak, terus setiap dikasih tugas tuh Marja tuh selalu deg-degan gitu. Nanti kalau pas lagi ngerjain tugas, ada yang manggil, adik manggil, ibu manggil, kan jadi kesel sendiri gitu. Jadi kalau kayak mana? Lebih ke itu sih Pak. Oh iya. Jadi Karena takut buat kesalahan gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa, nanti kan bisa ditentuin. Jadi emosinya itu kan bisa dikontrol kayak gitu loh. Tapi dengan adanya kayak gitu kan kamu akan lebih bisa membaca situasi, kondisi untuk gimana untuk bisa mengembangkan kreativitasmu ketika harus bisa berbagi dengan kondisi yang ada. Ya kan? Iya. Jadi oke lah, berarti kendalanya di emosionalnya yang kurang terkontrol. It's okay lah buat aku. Iya. Oke, lanjutin. Nah, di sini ada juga kamu jelasin gimana kendala dalam mengatasi pengembangan kreativitas. Nah, di sini ada beberapa. Apa sih yang jadi pikiranmu yang terkait nonverbal? Kayak mana sih nonverbal itu dalam bentuk apa? Coba.
Kalau untuk non-verbal, gini Pak, kalau kita biasanya pakai cara pemikiran verbal kan melalui kata-kata gitu, kita ngomong, terus kita minta pendapat gitu, itu verbal. Kalau non-verbal, kita diam pun bisa pikir gitu. Misalnya Mariza diem, tapi tiba-tiba kepikir, oh kok pengen ya, misalnya kayak mana gitu loh. Contohnya sekarang itu kan masker gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, masker. Eh, kayak mana lah masker tuh bisa apa? Ada tidak ya solusinya kalau masker tuh tidak yang harus apa? Langsungan gitu loh Pak. Kalau cewek kan, kalau masker yang sekarang kan kebanyakan itu yang harus diselipin ke kuping dulu, terus baru pakai jilbab, itu kan agak repot. Nah, kita bisa pikir, bisa nggak ya sini talinya nih kita rubah gitu, biar apa? Nggak repot lah, misalnya langsung pakai gitu. Dan kayak gini loh Pak, maksudnya itu Marja punya loh gitu. Apa tuh? Oh, itu Masker, contohnya. terus dalamnya juga kan ini bisa bisa dikasih tisu lagi gitu. Iya, iya. Itu sih, gue pikir kayak gitu. Jadi berpikirnya dalam kondisi tidak bicara pun berpikir bagaimana untuk bisa menghasilkan suatu inovasi atau kreativitas yang baru maksudnya, ya kan? Uh, Ya. jadi instingnya atau berarti untuk ucapan dari beberapa. Oke. Jadi itu jadi bisa melihat. Jadi kita satu satu kata artinya apa? Untuk mengatasi suatu kegiatan bisa kita lihat dengan kondisi yang di luar atau bisa secara langsung atau kita hanya dengan melihat kita tahu oh itu yang bisa kita kembangkan selanjutnya. Oke, next. Di sini ada beberapa yang kamu sebutin juga dari makamu. Ada kendala mengatasi inovasi. This is suatu inovasi itu punya beberapa masalah atau punya kendala. Nah, saya ingin ada self-counter, membership-led, dan complicated. Coba Reza singkat aja, apa sih yang dari kendala dari sebuah inovasi yang udah Reza sebutkan ini? Ini dijelasin ya Pak. Singkat aja. Ya. Kalau self-center itu orang yang hidupnya tuh hanya fokus pada dirinya sendiri, terus sulit diajak berinovasi. Karena sebab inovasi sebagian besar terjadi karena kita memikirkan, merenungkan, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi self-center ini lebih kayak introvert gitu loh Pak, nggak mau berinteraksi sama banyak orang. Itu salah satu kendala dalam mengembangkan inovasi pada diri. Yang kedua yaitu Mr. Right, itu orang yang selalu benar, ingin dibenarkan. Orang yang merasa dirinya paling benar dan enggan menerima masukan. Bukan hanya tentang ide atau gagasan, tetapi juga di lingkungannya. Yang ketiga itu complacent, orang yang merasa paling ngerti, paling paham, dan enggan untuk belajar. Biasanya nih kelompok ini tuh muncul kayak dia tuh merasa karena dia tuh senior gitu, merasa terdidik dan lebih dari orang lain. Fear of failure, itu ketakutan terhadap kesalahan. Ini Marizanen nih. Kenapa? Karena dalam mengucapin bahasa Inggrisnya atau kayak mana? Enggak, fear of failure. Gimana ya? Yaitu ketakutan terhadap kesalahan membuat orang enggan melakukan terobosan. Nah, orang kayak ini tuh hanya apa ya, bisanya mencari aman. Jadi daripada takut buat salah, jadi ya udah. Udah nggak usah ngerjain kayak gitu. Jadi itu bukan solusi loh. Ini kan kendala Pak, kendala dalam mengembangkan inovasi. Terus blame others, yaitu hobi menyalahkan orang lain. Itu sibuk mencari kesalahan orang lain dan menutup peluang terbukanya. Sehingga energi orang tersebut habis untuk itu ngurusin hidup orang terus. Jadi dia nggak berkembang sama sekali. Bisa mengundang permusuhan. Terus comfort zone, yaitu kehidupannya terlalu nyaman, jadi dia nggak berani melakukan sesuatu hal-hal yang baru gitu.
Oke, oke, terlalu nyaman. Oke, dari beberapa kendala ini, nah, berarti kan lebih cenderung ke dirinya sendiri ya untuk melakukan inovasi. Jadi inovasi itu bisa dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan dan sebagainya, tapi cenderung lagi baliknya ke individu masing-masing. Karena kalaupun dia menjadi seorang pegawai atau dia menjadi karyawan, artinya dia harus mampu mengembangkan dirinya di suatu instansi yang dia miliki atau bergerak sendiri. Nah, kalau semuanya kendala suatu inovasi terlalu yang kamu sebutkan orang terlalu benar, orang terlalu asik dengan dirinya sendiri, atau orang selalu mempercayai dirinya sendiri dan sebagainya, atau orang tidak mau ngambil resiko, maka itu akan berakibat yang sangat negatif ujungnya. Nah, aku pengen kau lihat. Nah, di sini kamu juga jelaskan bahwa ada kendala dalam mengatasi inovasi. Coba kamu jelaskan apa sih yang jadi prospek kendala secara singkat untuk mengatasi suatu inovasi, ketakutan atau dan sebagainya tadi untuk bisa kamu explore ke teman-temanmu. Gimana sih untuk bisa mengendalikan diri sendiri untuk dalam ini bahasanya yang kita lakukan itu nggak semuanya buruk loh kayak itu loh. Apa yang bisa dilakukan coba? Dari mengatasi kendala dalam inovasi, Pak, ya? Beberapa kendala inovasi tadi Ini, udah kamu sebutin. heeh. Yang pertama, selalu berpikir ke depan sih, misalnya kayak eee, apa yang kita kerjain, itu nggak terlalu berat itu, berusaha untuk meyakini diri untuk, ya kamu bisa, kalau kamu yakin kamu bisa, terus, apa ya, ya kayak gitu sih. Jadi harus yakin Pertama ya dulu. selalu berpikir ke depan. Heeh, Mhm, berarti harus 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 karena kan ya meyakini diri heeh, meyakini diri itu sulit, Pak. iya, iya, benar, benar, benar. Yang Oke, kedua itu heeh, oke, heeh. berarti kan harus Yang harus kedua, bisa ya. biasakan Apa? ya, Pak? Ya apa? Yang kedua itu biasakan bergaul Kalau dulu dalam, gimana coba kalau suasana sekarang bergaulnya? Gimana kalau sekarang ini bergaulnya nggak pernah apa ketemu ya, gitu? Hah? biasanya sih kalau lewat handphone sih, Pak, saling sharing apa kan apalagi, teman Mariza kan ada yang kuliah dari beda universitas gitu. Hmm. Jadi saling saling kasih apa, saling ngobrol tentang, eee, hambatan dari kuliah itu, ngobrol tentang itu sih, lebih Hmm. banyak kayak, saling saling cerita keluh kesah selama kuliah, kayak gitu sih. Oke, oke. Aku pikir cukup dari beberapa yang udah Merisa jelaskan dan sedikit yang saya sampaikan. Mungkin ini adalah perdana yang dilakukan oleh Merisa untuk presentasi dari tugasnya untuk kedepannya. Jadi aku harap si Meriza untuk bisa mengevaluasi ke teman-temannya nanti gimana untuk bisa. Jadi kalau nggak ada kendala dari semua kegiatannya, bisa dilakukan dengan mereka kalau mereka nggak punya paket dan sebagainya, mereka bisa ketemu saya secara langsung untuk bisa mempresentasikan tugasnya dan nanti bisa di-videoin dan bisa di-share ke teman-temannya yang lain juga. Nah, sedikit untuk bisa kata apa yang bisa Mbak Rizka sampaikan hari ini, kesimpulannya apa sih yang bisa Mbak Rizka dapatkan dari pembelajaran yang udah dilakukan, sampai kesimpulan hasil apa sih kendala dari inovasi dan kreativitas dan inovasi itu menjadi kendala atau bukan? Coba Meriza bisa sampaikan sedikit clue yang bisa sampaikan ke teman-teman Meriza. Hmm. Untuk kreativitas dan inovasi, eee, ini bacanya ini nggak apa-apa ya, Pak, baca ini, Pak? Boleh, boleh. Boleh. Kreativitas dan inovasi dalam berbisnis adalah dua hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri pelaku bisnis demi kemajuan dan kesuksesan. Keduanya sering kali dipandang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan, karena lahirnya sebuah inovasi tak bisa tidak adalah dari bentuk kreativitas itu sendiri. Kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk
menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Serta di dalam kreativitas dan inovasi terdapat beberapa kendala yang menghambat kreativitas dan inovasi itu sendiri. Oke, terima kasih buat Meriza hari ini dan waktunya, dan mudah-mudahan hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Meriza terkait pemaparan hari ini terkait kendala dalam mengatasi pengembangan kreativitas dan inovasi bisa diserap oleh teman-teman. Artinya apa? Di sana kita nggak usah takut mengembangkan diri kita terhadap suatu apa yang untuk ke masa depan kita, untuk kegiatan ataupun dalam suatu organisasi dan sebagainya. Jadi tetap harus percaya diri dan harus kita simbangkan untuk keduanya. Jadi pesan saya tetap berlakukan komunikasi yang baik sehingga kreativitas dan idemu tidak akan terbatas atau terkendala oleh hal lain. Dan mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan Marisa boleh saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya? Cukup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima terima kasih, kasih. Pak. Yuk, sama-sama.